warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma min ayamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah, tidak ada hari selama setahun ini yang lebih dicintai dan disukai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Dan 7 hari sudah habis, tinggal 3 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu. Yang 7 hari kemarin tidak sempat beramal, apa boleh buat? Menangis air mata darah, minta mundur lagi, bisa atau tidak? Tak bisa. Maka tinggal 3 hari lagi. Dikumpulkan segala hari dalam dunia ini, maka 10 hari inilah yang paling mulia. Tinggal 3 hari lagi, Senin, Selasa, Rabu, 8, 9, 10. Amal apa yang paling bagus kita laksanakan selama 3 hari lagi? Yang 2 hari ini puasa sunnah. Maka nanti malam bapak membanguni ibu untuk masak nasi sahur. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau pengantin-pengantin baru tentu wake up my hand. Wake up my hand. Jadi ibu yang membanguni ibu untuk masak sahur nanti malam adalah bapak. Sekarang terbalik, ibu itu pula membangunkan bapak, membawa air 1 ember. Abang bangun apa tidak? Sembahyang subuh. Udah jam 6 tak sembahyang subuh. Ini banyak tak jelas lagi sekarang, tah mana kiper, tah mana striker, tah mana penyerang, tah mana back. Oleh sebab itu malam ini kita sedang memposisikan pemain. Ini kiper, ini striker, ini back, ini penyerang, ini penjaga gawang, supaya jelas yang membangunkan ibu adalah bapak yang sudah menikah. Ustaz Somad, boleh membangunkan pacar untuk sahur? Ada yang WA saya, kau yang bangunkan pacar untuk sahur. Kenapa engkau yang bangunkan? Mak dia kan ada. Ada pacaran-pacaran itu. Apa pacaran? Ustaz Somad memang dulu tak pernah pacaran. 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. 98 saya ke Kairo, 2002 saya pulang. Tidak pernah saya pacaran. Siapa saksinya? Tanya Ustaz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Ustaz, selama 4 tahun di Mesir, pernah saya pacaran? Iya, bilang tidak. Kenapa tak pernah Pak Ustaz? Tak ada kesempatan. Mata kuliah 14, hafalan Quran 2 juz, beasiswa 162 pon, 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk beli buku, 20 pon untuk nabung. Kalau putus beasiswa diusir dari asrama, putus beasiswa 2 tahun berturut-turut putus beasiswa 3 tahun diusir out, tiket pulang tak dikasih, siap-siap menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Berat. Mahasiswa Indonesia 2.400, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300, persaingan ketat. Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Masuk saya ke lokal, isinya 1.000 orang, tak lonceng semua, tak ada perempuan. Oleh sebab itu saya diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti malam bangun sahur, besok puasa. Khusus ibu-ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari di bulan Ramadan, maka nanti malam niatnya niat qadha, bukan kata, niat qadha. Aku niat puasa qadha besok lillahi ta'ala, dapat pahala 3. Qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa bulan Zulhijjah.
Aku lah Zulkarnain. Mohon maaf Pak Zulkarnain. Zulhijjah. Tapi niatnya cuma satu. Aku besok niat puasa qadha lillahi ta'ala. Yang jatuh mudah-mudahan sehat. Aman. Jangan bersandar, itu bukan triplek. Itu pengalaman saya pribadi. Saya kalau diundang ceramah, sebelum bersandar saya rasa dulu. Keras baru saya sandar. Kalau lembut itu lentang lagi. Sampai mana cerita tadi? Sampai nanti malam sahur. Ini banyak perempuan tak mau makan sahur. Masak. Pas giliran makan suaminya aja. Adik tak makan, diet. Rupanya udah 2 mangkuk masuk. Sambil masak tadi. Patutlah. Makanan tidak membuat orang gemuk. Makanan tak buat gemuk. Yang penting cara makannya. Dikunyah dulu. Orang ini tak ada main kunyah. Kiri kanan gol. Saya makan terus. Tadi dikasih makan. Tadi malam di Banda Aceh dikasih tom yum. Tapi tom yumnya udah lama pula saya tengok. Berjamur. Oleh sebab itu maka makanlah, silakan. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Sahur nanti malam. Ustadz Somad, saya masih lajang Pak Ustadz. Siapa yang membangunkan saya nanti malam? Mercon. Belilah jam weker. Wake, bangun. Care, jam yang bisa membangunkan. Pasang jam 2. 1 jam jadul. Pip, 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 pip. 1 jam model baru. Setelah lagu-lagu yang mengingatkan pada mati. Lagu Pasar Ungu, mati. Untuk ibu-ibu cari lagu nasyid. Bila Israel datang insya Allah terbangun cepat. Kalau sudah 2 HP dipasang tak juga terbangun, beli jam besok pagi pergi ke kota kita. Cari jam Lok Semawe, beli 1 jam yang bisa menyipak. Asal jam 2 lepak. Kapan lagi mau beramal? Memangnya kita ini mati membawa mobil? Memangnya mati bawa rumah? Memangnya mati bawa duit? Ada orang mati bawa duit? Mana ada? Dulu orang Cina kalau mati bawa cincin, bawa gelang, bawa subang, bawa anting, bawa rantai. Dulu. Sekarang tidak ada lagi yang bawa perhiasan kalau mati. Kenapa? Takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu. Sekarang hantu itu takut sama maling. Tiap malam hantu ditontonkan. Ada hantu tinggi, begu ganjang namanya. Ada hantu pendek, gundul, tuyul. Ada hantu melompat-lompat, hantu Cina, ditempelkan kertas di kening. Ada hantu tak tentu arah, zombie namanya. Ada hantu naik motor, Dracula. Ada hantu tegak pun tak sanggup, susah ngesot. Saya insya Allah hafal hantu-hantu. Oleh sebab itu maka inilah yang akan dibawa mati. Suami tinggal, anak tinggal, bini tinggal, istri yang katanya, bang jangan lama-lama pergi ya, setengah napasku pergi. Begitu kita mati, harta dibagi 2. Apa namanya? Gono gini. Apa arti gono gini? Kau bugono, aku begini. Yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Apa pula amal somad? Amal soleh. Ibu jangan terlalu berharap pada bapak. Bapak jangan terlalu berharap pada ibu. Jangan terlalu berharap pada anak. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummi. Wa abi, ayah. Wa sahibati, istri tak bisa menolong suami, suami tak bisa menolong istri. Wa bani, anak-anak tak bisa menolong. Maka sempat-sempatkanlah beramal. Kau puasa besok? Anakku masih kecil. Nantilah kalau anak sudah besar. Kau puasa besok? Anakku sudah besar, terus sudah punya anak. Anaknya pula dititipkannya ke aku. Kapan lagi mau beramal? Maka malam ini azam, saya harus puasa besok. Setuju? Ustaz sama besok puasa? Enggak.
Kenapa? Saya musafir. Malam ini saya langsung pulang ke Medan. Jam 7.30 besok pagi terbang dari Kuala Namu ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru istirahat sebentar, pergi ke Batam. Dari Batam akan pergi lagi ke pulau. Pulau mana? Saya pun tak tahu dah pulau mana. Pokoknya masih di planet bumi ini lagi. Belum ada pengundang saya ke Mars, Venus. Belum ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa. Kenapa tadi Ustaz Somad ibu-ibu yang suruh puasa? Karena ibu kemarin hutangnya 7 hari. Rupanya bapak tuh hutangnya 17 hari. Maka bapak-bapak yang banyak utang pun besok bayar. Aku niat puasa qada lillahi ta'ala. Puasa ini bagus. Rupanya di dalam badan kita ini banyak lemak. Darah itu, coba masukkan air ke dalam darah ayam, darah kambing, darah sapi. Masukkan air ke dalam, kacau, aduk, air jumpa air, cair. Tapi coba masukkan minyak ke dalam darah, maka darah akan mengental. Masukkan gula ke dalam darah, itulah yang membuat darah kita ini kental. Yang pertama minyak, yang kedua gula. Banyak minyak dalam darah, nama penyakitnya kolesterol. Banyak gula dalam darah, nama penyakitnya diabetes mellitus. Bagaimana cara menghilangkan gula dan minyak dari darah? Maka banyak puasa sunat di darah dalam jantung. Yang menyemburkan darah di jantung. Coba rasa sebelah kiri. Ada berdegup enggak? Kalau tak ada kasih tahu, kain kapan dah siap. Berdegup dia. Disemburkannya darah, naik dari jantung, naik ke otak. Ini darah harus lancar, karena darah ini yang membawa oksigen naik ke otak. Kalau darah tak lancar, makanya kita dengar, Janu kenapa meninggal? Darahnya tak lancar, stroke, stres, mati. Janu kenapa meninggal? Serangan jantung. Paling banyak orang mati sekarang karena serangan jantung. Pernah tak Bapak Ibu dengar? Kenapa mati? Kena kurap. Kena jantung. Jantung ini darah. Darah ini jantung, harus jantung berdegup. Tapi ada orang yang jantungnya tak berdegup. Kenapa? Karena dibalut oleh lemak yang terlalu banyak. Bagaimana cara membuang lemak ini? Sedot lemak. Jangan, bahaya. Artis-artis yang sedot lemak mati. Kalaupun tak mati, setengah mati. Oleh sebab itu cara yang paling bagus adalah puasa sunat. Kita belah jambu. Jambu dibelah, ulat isinya. Apel dibelah, tak ada ulat. Kenapa apel tak makan ulat? Apakah karena ulat tak sanggup beli apel? Kenapa jambu dibelah, ada ulat? Ternyata jambu tidak disemprot pakai pestisida. Sedangkan apel disemprot, anggur disemprot. Makanya anggur dimakan, apel dimakan, dicuci pakai mama lemon. Setelah dicuci, dimakan. Ternyata pestisida mengandung racun, menggumpal dalam darah, namanya cancer. Tulisannya C-A-N-C-E-R, cancer. Tahu kenapa? Cancer. Tahu kenapa? Cancer. Orang kita payah nyebut cancer. Tahu kenapa? Kanker. Kanker darah, kanker tulang, kanker daging, menggumpal dalam badan. Bagaimana cara menghilangkannya? Tak lain tak bukan adalah badan sendiri akan memakan. Dengan cara apa? Banyak-banyak puasa sunat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada mau kurus badan, diet puasa sunat, niatnya jangan pula nawaitu somahodin an qada lil diet. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Ini makin terang aja. Kami tengok bercahaya, dia tak tahu lampu 2 biji terang-terang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi besok tuh puasanya sunat. Siapa yang mau puasa bagus, yang tak puasa tak apa-apa. Siapa yang tak puasa? Orang yang kena penyakit mah akut, tak bisa puasa. Tapi yang punya utang bayar puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siamun, punya utang puasa, soma'anhu waliyuhu. Ibu,
kalau punya utang puasa meninggal dunia, maka ibu mesti digantikan puasanya oleh anaknya. Ustadz ini dari tadi ibu aja, karena ibu yang banyak utang puasa. Utang ibu puasa untuk melahirkan satu anak 90 hari. Waktu mengandung 30 hari tak puasa, lahir 30 hari tak puasa, menyusukan 2 tahun 30 hari tak puasa, 30 berapa hari tak puasa? 90 hari. Tahun keempat mau puasa, lahir pula adiknya. Ini kalau adiknya satu. Kalau do re mi fa sol la si do la sol fa mi re do, dusun paku, berapa utang puasa? Bersyukur ibu suaminya pengajian, malam ini dia bangunkan, bangun bu, ganti puasamu yang tinggal kemarin. Bersyukur punya suami ngaji. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, sedang puasa pun ibu disuruhnya batalkan. Sini sebentar, aku sedang puasa bang, batalkan. Ibu boleh membatalkan puasa sunat, tapi kalau puasa qadha tidak boleh dibatalkan. Sini, batalkan puasa. Aku sedang puasa qadha, batalkan. Aku sedang puasa qadha, ini wajib bang. Kenapa kau puasa qadha? Karena anak kita, kan gara-gara kau juga. Memangnya kalau kau cuma tengok bisa hamil kan? Tidak. Laki-laki mesti mengerti, kalian yang lajang-lajang, kalian akan beristri, kalian akan punya bini, dan istri kalian itu perempuan, betul? Sekarang ada pula yang istrinya laki-laki, namanya LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, Arab, LGBT Arab. Katanya ada LGBT yang halal Pak Ustaz. Mana ada? Ada Pak Ustaz. Apa LGBT halal? LGBT laki gemuk, bini tipis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini manfaat-manfaat puasa bagi yang sudah puasa kemarin. Mantap, bagus, lanjutkan. Kalau besok tak sanggup, tak apa-apa, tapi jangan sampai tak sanggup hari Selasa. Itulah hari yang terakhir. Ustadz Somad, saya diundang. Ustadz Somad nanti puasa hari Selasa, insya Allah kami siapkan makan sahur ya Pak Ustadz. Oke, karena hari Selasa puasa. Yukafirus sanatal madiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu. Wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang akan datang. Bagi yang puasa alhamdulillah, bagi yang tak puasa na'uzu. Sudah kusampaikan. Nanti malaikat bertanya, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan puasa? Sudah. Ada yang tak bisa puasa. Saya tak bisa puasa Pak Ustaz. Kenapa kau tak bisa puasa? Aku sudah kena penyakit mah. Kata dokter jangan puasa Pak, ususnya bolong. Kemana mau bawa tas laptop, disangka orang isinya laptop, rupanya roti gabin. Asal agak 1 jam mengunyah. Karena kalau tidak usus ini sudah luka. Ini usus bergeser terus. Kalau tidak diisi roti, kue, maka akan luka. Maka diisi makanan. Yang sudah kena vonis usus bolong, usus luka, sakit mah akut, maka tak bisa lagi puasa. Target amal yang paling tinggi puasa. Puasa tak bisa, turunkan ke bawah. Bapak ibu yang tak bisa puasa, tenang, jangan berkecil hati. Amal kedua, siap-siap, banyak-banyak sholat nanti malam tetap bangun. Bangun! Apa bang? Aku tak boleh puasa, aku tak bisa, kena sakit. Tenang, malam ini kita sholat sunat tahajud berjamaah. Boleh tahajud berjamaah? Boleh. Apa salahnya? Maka dibentanglah sajadah oleh istri. Kalau bertahajud ibu sama bapak, bapak di depan, istrinya di mana? Di belakang. Jangan buat di samping. Ini ada tengok foto di internet, suami di depan, istri di samping. Ini tak betul. Kau belajar di mana? Nonton sinetron. Mana bisa istri di belakang? Berapa makmumnya Pak Ustaz? Tergantung istrinya berapa. Tenang, jangan balik. Kalau kayak gini judul ceramahnya, balik aja lagi. Jangan balik pun ibu tak bisa, motor parkir payah macet. Usolli sunnah Pak Ustaz. Allahu Akbar. Itu namanya imam silent. Ibu berdoa, ya Allah, aku bersyukur pada Engkau ya Allah, di zaman edan, di zaman error, di zaman kacau, di zaman maksiat ini,
masih kau kirimkan kepadaku seorang imam, masalah dia tak berbunyi tak apa-apa ya Allah. Lama-lama dijaga berbunyi juga dia. Sama macam orang beli bulung perkutut, awal-awal mana berbunyi, lama-lama berbunyi dia. Apa bunyinya? Kawin, kawin. Burung perkutut seekor dijaga 5 tahun sudah, sejak dia akil balik sampai tua tak begini-gini. Maka jangan senang dulu. Hebat burung nih Pak Ustaz, tengok mantap suaranya. Apa tak mantap, menjerit kuat-kuat. Yang punya burung berikan bersarang dia 2 ekor. Yang punya ikan juga gitu. Ini yang punya ikan punya akuarium besar. Begitu diginikan ikan, oh tengok ikannya, tengok mantap kan Pak Ustaz. Apa tak mantap? Tengoknya betina semua. Ada penggalangan dana untuk Lombok, maka kerahkan kotak-kotak. Bapak-bapak kepolisian tolong kawal kotak. Kalau memang disebar 10 mesti balik 10. Bukan saya curiga, nah, ingat kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi judul lagunya ya dana duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat apa yang paling bagus Pak Ustaz? Salat sunat taubat. Nanti malam mandi. Nanti apa? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mandi taubat. Mandi taubat. Setelah itu salat sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah, Fatihah, ayat 2 rakaat macam tahiyatul masjid, terserah ayatnya apa. Setelah itu salam. Salat sunat apa lagi? Salat sunat hajat, hajatnya terserah. Tentu yang belum nikah nih hajatnya mau nikah, betul? Usolli sunnatul hajat, mau nikah lillahi ta'ala. Yang sudah nikah tentu mau nikah sekali lagi, istrinya meninggal, ibu mau marahan. Usolli sunnatul hajat, mau nikah lagi kan yang pertama meninggal kemarin. Allahu akbar. Mintalah kepada Allah munajat malam ini, malam Senin, malam barokah, bulannya hebat, bulan Zulhijjah, malamnya hebat, malam Senin. Apa hebatnya hari Senin? Nabi puasa hari Senin. Kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Maka keutamaan. Lalu kemudian tahajud 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu salat witir 3 rakaat. Usolli sunnatal witri salah sarakaatin, 3 rakaat 1 salam, boleh. 2 rakaat tambah 1 rakaat 21, mantap, 11 rakaat. Banyak juga orang sekarang bangun malam, dibuka catatannya bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan Real Madrid Barcelona. Bangun malam, bangun malam, bangun malam. Kencing, kencing, kencing. Bangun malam kok cuman kencing. Bangun malam tahajud, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Dah habis sholat tahajud, apalagi bangun pagi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Masya Allah, Aceh Utara, kita Kabupaten Aceh Utara. Aceh Utara di antara program andalan sholat subuh berjamaah yang luar biasa. Ustadz Somad, saya tanya, Pak, yang menggerakkan subuh berjamaah ini siapa di daerah ini? Itu Ustadz Somad, polisi-polisi yang pakai topi putih itu, nah itu yang tak tinggal sholat subuh berjamaah. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau sudah Pak polisi sholat subuh berjamaah, insya Allah kalau kena razia ditilangnya juga. Bukan berarti karena sama-sama sholat Jumat, sholat subuh sudah selesai, enggak. Kita diajak bersolawat tadi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Sudah berjamaah kita, tapi besok kalau ada razia prit kan pula itu dibaca salatullah.
Jangan rusak tugas mereka, walaupun sudah satu pengajian, walaupun sama-sama sholat subuh, karena ini domain pekerjaan masing-masing. Ustaz Somad, saya Ustaz, banyak kenalan saya bapak polisi, tapi SIM tetap ada. Ini saya simpan. SIM A, SIM C kemana-mana saya bawa. Mana tahu dalam satu jalan ada perjalanan yang tak bisa lewat mobil, mesti pakai motor, saya tetap pakai SIM. Walaupun saya naik pesawat, tetap saya bawa SIM motor. Dulu sebelum saya punya SIM nih selalu kena tilang. Sekarang setelah saya urus, sering foto sama polisi, tak pernah punya kena tilang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka yakinkan pakai helm, setelah bunyi klik baru jalan. Pesan Kapolda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat subuh berjamaah jangan sampai tinggal. Bangga kita. Kenapa bangga? Anak-anak muda pakai jaket hitam tertulis pejuang subuh. Pejuang subuh. Pas zuhur tak ada. Sini. Kalian pejuang subuh. Iya Ustaz. Kenapa zuhur tadi tak ada? Kami kan subuh aja kan. Rupanya dia zuhur pindah ke masjid lain, masjid kampus, masjid sana, masjid sini. Nah, ini penting. Kenapa demikian? Karena sholat subuh ini luar biasa. Mana siapa yang tidur walam yusolli sampai tak sholat subuh, balas syaitan fi udhunih, kencing setan di telinganya. Siapa yang tak sholat subuh, kencing setan di telinganya. Allah masih sayang, makanya tak nampak tulisan. Andai Allah tak sayang, nampak tulisan di telinga, kencing setan, toilet hantu, WC iblis. Tapi karena Allah masih sayang, alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, mudah-mudahan kita jaga sholat subuh kita berjamaah insya Allah. Walaupun pengajian, jangan sampai saya jumpa sama orang di rumah makan, saya sedang makan, datang bapak-bapak, sholat, ya, saya selalu dengar pengajian Ustaz. Saya tonton di YouTube sampai jam 2, jam 3 malam Pak Ustaz. Sampai sering saya tak sholat subuh. Ini tak betul. Mendengar pengajiannya mantap, ikut YouTube-nya oke. Tapi sampai jam 2, jam 3 malam, sholat subuh jam 5. Kalau jam 3 tidur, 4:05 dijamin terlambat. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak ikut pengajian Ustaz Somad, anak saya itu tak tinggal sholat duhanya. Cuma ada yang saya heran Ustaz, kenapa duhanya pakai kunut pula? Kira-kira mazhab apa itu ya Pak Ustaz? Mazhab terlambat. Mana ada duha pakai kunut? Bangun jam 8, tutup pintu, tutup jendela, rapatkan gorden, matikan lampu, sholli fardhu subhi raka'atain ada lillahi ta'ala. Allah sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadai. Amin. Maknya buka pintu, masya Allah, anakku Tuhannya pun pergi kunut. Ini tak betul. Yang sudah ngaji berhentilah, jangan kalian sangka berbuat amal baik, ini tak baik. Masih syukur Pak Ustaz, kawan saya tak sembahyang lagi. Nah ini tak betul. Memandang itu pandang para abu kita, pandang para teku kita, pandang para abi kita, amal mereka di daerah di pesantren, itu yang betul. Di belakang saya ini bukan main Ustaz. Ada Ustaz Oren, nampak Ustaz Oren? Sekarang Ustaz pakai warna. Jadi Ustaz ini apa? Ustaz black or white? Black, white. Kulit kuning langsat. Karena cahaya itu. Kalau mati gelap juga. Nah, ada Syekh Rashid, ada Pak Ulis. Kenal Pak Ulis? Juga kenal, entahlah. Beliau di Lok Semawi, naik motor, nampak warung Pak Ulis. Makanlah sih. Saya tadi tak bayar. Bapak Ibu tak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab Bapak DPR atau yang wakil DPR itu kan wakil kita. Dia jadi wakil lagi. La ilaha illallah Muhammad. Tapi di tempat kita masya Allah, Pak Bupati ada, Forkompinda ada,
Pak Kapolres ada, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ada, Majelis Ulama ada, para habib, para abu, para tengku ada. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua hadir malam ini, Pak Bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang berkepala, mutak kepala, ada semua. Semua. Dan memang nanti kalau kita mati tak ditanya Allah, hai marabbuka, kepala dinas apa? Tak ditanya. Marabbuka, jabatan terakhir Kapolri, Kapolda, Kapoltabes, Kapolsek, tak ditanya. Yang ditanya apa? Sholat. Itu yang pertama ditanya. Maka bersyukurlah kalau masih punya suami sholat, punya istri sholat. Makanya fit and proper test. Jangan nikah tengok primus, pria muka soleh. Tanya dulu, Ustaz Somad, gimana nih? Yang satu ini orangnya biasa saja, tapi sholat. Yang satu ini luar biasa, mobil mewah, duit banyak, cincin emas, tapi tak sholat. Pilih yang sholat. Yang ini hilang hartanya, dicabut Allah. Yang ini tetap sholat. Fit and proper test. Buat nanti penerimaan calon menantu, fit and proper test. Ketua pembina Bapak Bupati, tim seleksi lokal Pak Ulis, tim seleksi luar provinsi Abdul Somad. Nanti saya yang akan ngetes. Untuk bacaan Quran saya ngetes. Untuk hafalannya Ananda Syekh Rashid, karena dia hafal Quran 30 juz di kepalanya. Asal dipejamkannya mata, nampaknya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kalau kita enggak, pejamkan mata, nampak bakpao. Hebatnya anak-anak hafal Quran. Oleh sebab itu maka nanti saya akan ngetes. Kamu yang mau menjadi menantu? Iya Pak. Siapa nama kamu? Nama saya Anas Pak. Apa aja Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap, 7,5. Peserta nomor 2, siapa nama kamu? Tariq Pak. Baca wassama'i wa tariq. Wassama'i wa tariq. Mantap qalqalah. 8,2. Peserta nomor 3, siapa nama kamu? Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Panjang tuh Pak. Sesuai nama lah. Memang saya Ali Imran Pak, tapi selalu dipanggil di kampung Kulhu. Baca Kulhu. Langsung dibacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lulus. Nama saya dia sebut. Apa tak saya luluskan? Nah, jadi sholat. Yang sanggup puasa.